Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat mengambil tempat yang nyaman, menyalakan video, dan mematikan audio selama acara berlangsung. Mentari senja telah tenggelam, rintik hujan mulai terjatuh. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat, dan salam semangat untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh hadirin dalam acara Sosialisasi Anti Korupsi tahun 2024. Perkenalkan, saya Linar dari Seksi Pelayanan yang akan memandu acara pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa para hadirin terlebih dahulu. Yang terhormat, Kepala KPP Madya Pekanbaru, Bapak Wahyu Winardi, selaku narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Pak Wahyu. Telah hadir juga bersama kita, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Madya Pekanbaru, Bapak Firdaus, selaku moderator kita pada hari ini. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi Ibu MC. Dan tentunya kami juga ingin menyapa Bapak Ibu wajib pajak peserta sosialisasi anti korupsi yang telah hadir secara daring pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, baik. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada acara sosialisasi anti korupsi pada hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Memasuki acara, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing, agar acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk menyesuaikan.
Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki agenda utama, mari terlebih dahulu kita simak video penguatan integritas dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki agenda utama kita, yaitu penyampaian materi dan sesi diskusi. Sesi ini tentunya akan dipandu oleh moderator kita yang sangat mumpuni di bidangnya. Beliau adalah Bapak Firdaus, yang merupakan fungsional penyuluh pajak ahli budaya KPP Madya Pekanbaru. Ada komika namanya Uus. Please welcome Bapak Firdaus. Baik, terima kasih Mbak MC. Karena tadi dimulai dengan pantun, mungkin saya harus jawab nih pantunnya. Sarapan pagi makan roti. Terima kasih Mbak MC yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu peserta sosialisasi anti korupsi kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu untuk menghadiri acara kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Ya, beliau merupakan
salah seorang pejabat administrator di lingkungan Kanwil DJP Riau. Ya, tentunya administrator eselon 3 ya Bapak Ibu. Dan beliau juga menjabat sebagai Kepala KPP Madya Pekanbaru. Mungkin kawan pajak atau Bapak Ibu yang terdaftar di KPP Madya sudah sering ya datang ke KPP Madya, namun belum tahu nih sebenarnya kepala kantornya itu siapa sih gitu kan. Karena memang interaksi mungkin Bapak Ibu dengan AR, pemeriksa, penyuluh, atau teman-teman di tempat pelayanan terpadu. Namun mungkin interaksi dengan kepala kantornya belum ada nih atau belum mengenal. Nah, inilah Pak Wahyu Winardi yang merupakan Kepala KPP Madya Pekanbaru. Mungkin bisa disapa Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Firdaus. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian, kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kesempatan ini kesempatan yang sangat baik Bang Firdaus, Bapak Ibu sekalian. Namun izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Winardi. Barangkali ada 1-2 Bapak Ibu yang pernah bertemu dengan saya atau yang belum. Ini kesempatan yang sangat baik ya, sangat penting. Di samping ini pertemuan yang memungkinkan kita bisa berdialog, bisa berdiskusi, namun demikian juga tema yang mau kita diskusikan ini adalah tema yang sangat penting ya, sangat penting, menarik, kontemporer, walaupun nanti kita akan diskusikan dengan dengan cara yang lebih santai. Ya. Kira-kira begitu Bang Beda, silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Baik kawan pajak, tema kita pada kali ini membahas tentang sosialisasi anti korupsi. Nah, sebelum kita mulai kawan pajak, mengingatkan kembali bahwa apabila Bapak Ibu kawan pajak mempunyai pertanyaan selama acara berlangsung, kami sudah men-share link pertanyaan di kolom chat di Zoom meeting. Jadi apabila kawan pajak ada pertanyaan, silahkan diisi di link pertanyaan tersebut. Nanti mungkin kami coba jawab satu persatu ya kawan pajak, agar semuanya pertanyaannya terangkum dan terjawab dan terdokumentasi. Baik, kita mulai saja kawan pajak. Baik Pak Wahyu, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat juga Bang Firdaus ya. Alhamdulillah. Kawan pajak, kita sebagai warga negara tentu harus selalu ya Pak ya. Mengkampanyekan semangat anti korupsi gitu. Ya. Jadi memang ini bukan hal yang berhenti dan selalu kontinu ya Pak ya. Tentunya kita harapkan dengan mengkampanyekan semangat anti korupsi, kita berharap ini sudah menjadi budaya gitu. Budaya anti korupsi gitu. Dan sebelum kita mulai membahas tentang korupsi, anti korupsi, tentunya kita jelaskan dulu nih ke kawan pajak korupsi itu seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi kawan pajak, korupsi ini merupakan, kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia ya KKBI, kegiatan penyelewengan gitu yang merugikan baik berupa uang, yang merugikan organisasi atau negara untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Nah, terkait dengan pemberian ke ASN atau penyelenggara negara, tentunya ini merupakan kegiatan yang merugikan keuangan negara dan tentunya pastinya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan wewenang atas jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Nah, kawan pajak, seperti yang kita ketahui, DJP
berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi integritas, kode etik, dan kode perilaku dimanapun pegawai DJP berada. Nah, berkenaan dengan topik ini, kawan pajak, anti korupsi tentunya tidak terlepas dari gratifikasi ya Pak ya. Nah, karena gratifikasi ini merupakan seperti akarnya ya Pak ya, seperti akarnya, maka bagaimana gratifikasi ini bisa kita kendalikan. Nah, Pak Wahyu, kalau kalau gratifikasi ini sebelum kita bahas tentang pengendaliannya, bisa jelaskan nggak Pak, seperti apa sih gratifikasi itu gitu, biar kawan pajak tahu nih. Ya, baik Bang Firdaus. Jadi saya akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa itu gratifikasi? Sebenarnya gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Ya. Jadi setiap pemberian, apakah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, diskon, komisi. Ya, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan semua pemberian fasilitas lain itu sebenarnya masuk kategori gratifikasi secara definisi. Nah, namun demikian saya ingin mengutip juga dari definisi tadi ada di Undang-Undang gratifikasi. Ya, ketentuannya Bapak Ibu sekalian kawan pajak bisa lihat itu di Undang-Undang 20 tahun 2001 ya. Nah, apa kaitannya dengan ASN dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang gratifikasi itu juga ditegaskan kembali ya, bahwa setiap gratifikasi tadi, apa gratifikasi? Semua pemberian ya, bentuknya macam-macam. Setiap gratifikasi kepada PNS, kepada pegawai negeri, penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Nah, ini perlu hati-hati ya. Karena kadang pemberian itu sesuatu yang biasa, adat istiadat, kebiasaan karena apa ya, perkawanan, pertemanan dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati apabila menyangkut ASN atau penyelenggara negara. Nah, penjelasan berikutnya adalah apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi sebenarnya pemberian itu istilahnya bahasa kita mubah, boleh kan gitu. Tapi kan itu hati-hati saat kita ini adalah ASN, penyelenggara negara, kita perlu cek, perlu tes apakah ini berkaitan dengan jabatan atau dengan kewajiban tugas kita. Nah, satu lagi saya mau sampaikan Pak Bang Firdaus, bahwa ketentuan tadi yang gratifikasi yang diterima oleh ASN penyelenggara negara itu adalah dianggap pemberian suap. Ini ada ketentuan di pasal berikutnya di Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Gratifikasi. Tidak berlaku, artinya bukan suap. Ya, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK. Jadi itu bukan suap kalau kita melaporkan. Jadi apapun namanya, itu uang terima kasih, uang transport gitu Pak ya, hadiah, apabila diberikan ke ASN atau penyelenggara negara, maka dia gratifikasi dan terlarang secara defaultnya Pak ya. Defaultnya terlarang, betul ya. Nah, sekarang tadi kita sudah disebutkan bahwa gratifikasi itu wajib ditolak dan wajib dilaporkan gitu. Kalau dia masih bisa menolak, dia bisa menolak Pak ya. Kalau sudah terima mungkin harus laporkan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua pemberian kepada ASN atau penyelenggara ini wajib semuanya dilaporkan Pak? Ya, baik, saya ingin sedikit menggarisbawahi bahwa ASN ya, pegawai penyelenggara negara wajib menolak tadi ya. Bang Firdaus menyampaikan defaultnya adalah wajib menolak gratifikasi ya. Dan atau jadi menolak itu tetap harus lapor, apalagi menerima. Wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut.
Ya. Ya, bahkan pemberi gratifikasi ini juga ada ancaman pidana ini juga buat pemberinya. Pemberi Ya kan gitu. sudah. Walaupun penerimanya sudah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut. Nah, berikutnya adalah jadi sepanjang gratifikasi yang kita, mohon maaf bukan yang diterima atau ditolak itu berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugas, maka menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kepada siapa? Melalui unit pengendali gratifikasi, unit kerja, pada unit kerja dan atau ke KPK. Artinya bisa langsung ke KPK atau melalui UPG, unit kerja, selanjutnya nanti akan diteruskan kepada KPK. Nah, Bang Firdaus, Bapak Ibu hadirin sekalian, kawan pajak, namun demikian, apabila gratifikasi tersebut memiliki kriteria lain, ya. Jadi tadi ada gratifikasi itu prinsipnya kan semua pemberian, ya. Semua itu bisa dikatakan gratifikasi. Nah, gratifikasi itu prinsipnya nggak boleh ilegal, ya kan gitu. Namun ada gratifikasi juga yang sebenarnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Contoh misalnya dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, undangan, sunatan, ulang tahun mungkin, ya kan gitu, ulang tahun dan sebagainya. Dan yang memang sudah hidup dalam norma-norma nilai-nilai masyarakat setempat, ya gitu. Nah, ini dipandang sebagai wujud ekspresi. Itu kategorinya. Ya, berarti ada kriteria tertentu ya kawan pajak yang memang tidak perlu dilaporkan gitu ya, karena memang ini terkait dengan norma-norma masyarakat dan tentunya ada poin penting ini, tidak terdapat konflik kepentingan. Nah, itulah poin penting ketika sesuatu gratifikasi itu tidak masuk dalam kriteria yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau terjadi Pak, ada ternyata tindakan gratifikasi yang ilegal yang terjadi gitu Pak, sanksinya apa itu Pak? Sebenarnya sanksinya itu diatur baik, tadi saya sebutkan bahwa pemberi itu juga diancam dengan sanksi. Bukan penerima aja ya, bukan hanya penerima, ada di ketentuan sekali lagi yang beberapa kali saya sebut, itu ketentuannya adalah Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Gratifikasi. Ada diatur di sana bahwa untuk pemberi ini, ya, pidana bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau ya bisa double, bisa pilihannya, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Nah, ini ketentuan yang lain bagi pegawai negeri, ya, atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Ketentuannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda dan paling lama 20 tahun, maaf, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ternyata ancaman pidananya baik untuk pemberi, apalagi penerima ya PNS, ini berat sekali. Nah itu Pak Firdaus. Ya. Kalau kita ini memang pemberinya diancam juga, penerima juga ya Pak ya. Bahkan penerima kalau kita lihat berat juga ya Pak ya, ada yang seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Iya. Memang ini Pak ya, sangat tegas sanksi dan keras sanksi yang diancam gitu atas gratifikasi ini. Kira-kira kenapa ya Pak? Kenapa kok sanksinya tuh kok keras banget gitu Pak ya? Iya, jadi memang saya mau sebutkan, berarti kita nggak bicara gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Kaitannya dengan adat istiadat, kebiasaan, wujud dari ekspresi.
keramah tamahan dan sebagainya. Berarti ini gratifikasi yang ilegal. Jadi ini memang perlu dampaknya itu cukup besar ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa dampak dari gratifikasi itu cukup besar, cukup banyak. Contohnya kepercayaan publik. Yang kedua, kualitas pelayanan yang rendah. Bayangkan kalau kita nggak kendalikan gratifikasi, saya bisa memperlakukan berbeda kepada wajah si A, ya, kepada si B, kepada si C, dan sebagainya. Ini implikasinya adalah kualitas layanan kepada masyarakat pasti akan menurun. Juga persaingan tidak sehat. Kaitannya misalnya, ini contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Pengadaan barang dan jasa. Yang satu memberi, satu tidak. Ini menjadi terpengaruh. Oleh karena itu, melihat dampaknya yang cukup besar, ya, cukup mengganggu kemungkinan kredibilitas pelayanan publik, sehingga ancamannya juga cukup berat. Nah, ini merupakan bentuk tanggung jawab, ya, untuk membangun lingkungan yang berintegritas. Dari Bang Firdaus ya, awal lingkungan berintegritas itu memang berat, tapi kita mulai dari sekarang, ya kan itu. Dan itu tidak ada berkelanjutan, gitu kan, itu continue, konsisten, berat, tapi itu harus menerapkan program pengendalian gratifikasi untuk mengendalikan pemberian tersebut secara transparan dan akuntabel. Lapor, menolak, lapor, ya kan itu. Kemudian yang gratifikasi tadi tentunya susah diterapkan Pak ya. Dukungan nih dari ke masyarakat, kawan pajak, atau mungkin ada dari wajib pajak, perusahaan, badan usaha itu sendiri gitu Pak. Memang ini dari pemerintah dan dari masyarakat. Nah, kalau dalam lingkup Kementerian Keuangan Pak, program pengendalian gratifikasi yang melibatkan masyarakat dan wajib pajak udah ada belum Pak ya? Oh ya, saya garis bawahi tadi bahwa peran serta masyarakat itu sangat penting ya. Kenapa? Karena Kemenq dalam hal ini konteksnya adalah KPP Madya. Ini kan kalau kita bilang masyarakat berperan melalui salah satunya melalui WISE ini. Mudah-mudahan budaya integritas ini bisa kita bangun bersama-sama ya. Baik, mungkin bisa dicatat ya kawan pajak. WISE www.kemenq.go.id. Jadi tadi saya coba googling tadi Pak, ya. Ternyata gampang ketemunya. Kita ketik aja WISE langsung muncul www.wise.kemenq.go.id. Jadi tidak susah untuk mencarinya, tinggal googling ya kawan pajak. Nah, tadi baru satu channel Pak ya. Nah, ada nggak ya Pak channel mungkin kawan pajak untuk masuk web agak repot nih katanya, harus masuk webnya dulu. Ada channel lain nggak Pak? Saluran lain yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak? Ya, sebenarnya ada 5 channel, Bang Firdaus, Bapak Ibu kawan pajak, ada 5 channel yang dapat dijadikan saluran untuk menyampaikan pelaporan terkait dengan pelanggaran. Ya, yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu WISE. Ya, WISE itu ada di www.wise.kemenq.go.id. Yang kedua ini mungkin yang lebih mudah barangkali ya,
melalui pesan WhatsApp, WA. Ya. Familiar ya Pak ya? Nah, itu semua saya pikir Ya. masyarakat dimanapun saat ini menggunakan media komunikasi tersebut. Nah, ini perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, 0815 99 66662. Ya, saya ulangi, 0815 99 66662. Nah, channel yang ketiga, saluran yang ketiga adalah telepon langsung. Ya, semacam hotline gitulah ya. Itu bisa ke nomor 021 134. 021 134. Ya, cuma 3 digit dan satu nomor area ya, 021. Nah, yang keempat adalah melalui email. Ya, alamat emailnya adalah pengaduan.itjen ya, @kemenq.go.id. Nah, itu melalui email. Surat elektronik. Surat elektronik. Yang kelima adalah dengan cara ini cara yang paling sederhana, ya, paling manual ya, paling manual. Cara mengirimkan surat melalui pos atau ekspedisi. Kemana surat itu kita kirimkan? Ke alamat Inspektorat Bidang Investigasi. Ya, alamatnya adalah Gedung Juanda, lantai 6, Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, nomor 1, Jakarta Pusat. Ya. Jadi kawan pajak tadi udah di spill nih, ada 5 saluran yang dapat kawan pajak atau masyarakat manfaatkan dari bermacam-macam saluran. Jadi bisa dari aplikasi www.wise.kemenq.go.id, bisa juga lewat WhatsApp, bisa lewat telepon langsung, atau yang keempat bisa juga lewat surat elektronik atau email ya kawan pajak di pengaduan.itjen.kemenq.go.id, atau terakhir kawan pajak juga bisa lewat surat atau ekspedisi ke alamat Inspektorat Bidang Investigasi Gedung Juanda. Jadi rasanya sih sudah semua channel, dan ini mudah-mudahan bisa memudahkan masyarakat untuk membuat pengaduan. Nah, selanjutnya Pak, ketika kawan pajak nih udah tahu nih saluran-salurannya, apa sih yang harus dia isikan di laporannya, apa yang harus diperhatikan gitu Pak? Ya, baik. Memang ada hal-hal ada 5 hal saya catat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu laporan. Yang pertama, identitas pelaporan itu disarankan menggunakan anonim. Ya, rahasia gitu. Ya. Yang kedua, ini penting juga Bapak Ibu sekalian, kawan pajak. Yang kedua ya, informasi aduan disampaikan secara lengkap. Apa artinya lengkap? Itu memenuhi unsur 4W 1H. Ya, ini bahasa yang barangkali kita sangat familiar ya. W yang pertama, what? Apa indikasi pelanggaran yang diketahui? Apa pelanggarannya? Yang W yang kedua adalah where. Where ini di mana pelanggaran tersebut terjadi. Nah, W yang ketiga yaitu when. Kapan pelanggaran tersebut terjadi ya. Nah, W yang keempat adalah who, siapa yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Ya kan itu. Jadi jelas kalau 4 unsur 4W itu ditulis, yang pertama tadi siapa yang membuat pengaduan, identitasnya walaupun anonim ya. Yang kedua unsur-unsur 4W, satu lagi how, bagaimana perbuatan itu dilakukan. Jadi ya, itu unsur yang kedua. Nah, masih ada lagi Bapak Ibu kawan pajak, yaitu unsur ketiga, pelapor agar mencantumkan kontak email dan atau nomor yang dapat dihubungi, barangkali untuk memperjelas, mengklarifikasi, mengkonfirmasi dan sebagainya. Terus yang keempat adalah menyimpan, nah ini penting Bapak Ibu sekalian, menyimpan dan menjaga kerahasiaan username dan password akun WISE dengan baik. Nah, yang terakhir kelima adalah disarankan agar pelapor juga menyertakan bukti. Contoh bukti pendukungnya adalah ada dokumen mungkin, atau foto, atau video, atau link dan sebagainya. Ya, jadi saya ulangi lagi adalah ada 5
Ya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan. Jadi kawan pajak untuk isi laporan itu harus diingat ya kawan pajak, Bapak Ibu masyarakat, 5W 1H tadi. Tadi kita sudah sebutkan what, where, apa yang terjadi, where, di mana, when, kapan, who, siapa sih yang melakukan, terus bagaimana, how, dan bagaimana kejadiannya gitu. Nah, ketika sudah memenuhi unsur 5W dan 1H itu ya Pak ya, apa sih hak-hak si pelapor ini Pak, dan kewajiban dari pimpinan unit tersebut? Baik, jadi setelah ada laporan tentu kita perlu jelaskan juga mengenai apa sih hak-hak pelapor. Ada 3 hal mengenai hak pelapor. Yang pertama adalah mendapatkan nomor register pengaduan. Artinya memang pengaduan itu benar-benar tercatat ya, tata kelolanya benar-benar dijaga. Terus yang kedua, memperoleh informasi terkait tindak lanjut pelaporan. Jadi sudah sejauh mana laporan itu ditindaklanjuti dan sebagainya. Sampai mana dan sebagainya. Nah, yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Ya, perlindungan saksi, bahasanya seperti itulah. Intinya mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan. Tapi perlu dicatat ini, saya mau garis bawahi, dikecualikan. Perlindungan tadi dikecualikan untuk mendapatkan perlindungan, hak perlindungan tadi apabila pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan. Dia sendiri nggak rasain. Nah, dia nggak jaga rahasia itu berakibat hak untuk mendapatkan perlindungan itu menjadi hilang. Nah, sekarang di sisi pelapor, sekarang di sisi kewajiban pimpinan. Ya. Ada ketentuan, Bang Firdaus, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, ada ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai hal ini. Kewajiban seorang pimpinan adalah yang pertama memberikan perlindungan juga kepada pelapor pelanggaran dan tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lain sebagai tindakan balasan atas pelapor. Konteks ini diatur atau diberikan ketentuan untuk pelapor yang berasal dari internal MNQ. Itu ya, ada juga karena yang tadi sistem ini semua harus berjalan dengan baik, saling semua berperan. Nah, kewajiban yang kedua adalah memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelaporan kepada seluruh pegawai. Artinya, ya kalau ada sesuatu yang nggak bagus, ingatkan. Kan gitu tadi Pak Dirjen waktu public campaign menyampaikan juga, selalu menegaskan, ingatkan, laporkan, ya, ingatkan dulu dan sebagainya. Ya. Nah, yang ketiga adalah menjamin, ini untuk pihak eksternal, menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi. Nah, ini ada jaminan ya, bahwa pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada pelapor atau pihak yang dari eksternal. Nah, dalam ketentuan tadi peraturan Menteri Keuangan diatur juga bahwa pimpinan juga berkewajiban melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang terdapat, sesuai ketentuan dalam hal memang terdapat pelanggaran ya integritas untuk melindungi pelapor pelanggar tersebut. Ya, jadi ada mekanisme juga bahwa pimpinan ini wajib melaporkan dan mengambil tindakan. Selain melindungi, melaporkan juga ya Pak ya? Ya. Jadi kawan pajak apabila melakukan pengaduan, tentunya kawan pajak punya hak-hak nih, hak untuk mendapat register, terus mendapatkan informasi ya sampai di mana pelaporannya, karena nanti ada tindak lanjutnya. Kemudian perlindungan. Nah, kawan pajak, perlindungan itu juga diatur juga di kewajiban pimpinan tadi, terkait juga dengan kewajiban pimpinan untuk memberikan perlindungan dan tidak akan mempengaruhi layanan juga nih kawan pajak. Ketika kawan pajak melaporkan, bisa dipastikan bahwa pelaporan kawan pajak itu tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh pimpinan unit tersebut. Nah, ini kondisinya Pak, kalau ternyata sudah ada nih aturannya mengenai haknya, tapi ternyata masih ada tekanan atau intimidasi
kepada masyarakat atau pelapor gini. Pelapor. Nah, Ya. kawan pajak untuk diketahui istilahnya tuh kalau kita di istilah ada intimidasi itu retaliasi ya kawan pajak. Nah, ketika ada retaliasi tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pelapor, Pak? Waduh, ini pertanyaan semakin berat. Boleh saya minum dulu? Boleh, Pak. Bebas. Silakan, Ya, Pak. terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi Bang Firdaus tadi ada pertanyaan kalau terjadi retaliasi atau apa namanya intimidasi, pukulan balik, ya. Kita melaporkan seseorang itu nggak terima ya. dan melawan balik kepada kita, ya itu ya, mungkin maksudnya itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, apabila terjadi retaliasi, ya, pihak pelapor dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan perlindungan. Tadi ada hak ya yang saya sebutkan di atas tadi sebelumnya, hak pelapor adalah mendapatkan perlindungan. Bagaimana caranya? Yaitu membuat laporan, ya, terjadi retaliasi dan meminta perlindungan. Medianya bisa menggunakan 5 saluran. Apa tadi? Kita ulang kembali ya. Lewat WISE, lewat WA, telepon, email, surat langsung ke IBI, Inspektorat Jenderal Bidang Investigasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu diingat saat mengajukan perlindungan tadi adalah ini yang perlu diingat nih, penting nih, harus mencantumkan kronologi retaliasinya. Gimana ceritanya, ya kan gitu. Nah, beserta bukti pendukung dan usulan perlindungan. Perlindungan seperti apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian dalam hal pelapor memerlukan perlindungan fisik. Nah, risiko juga kemungkinan secara fisik. Ya, betul. Pihak Itjen dapat meminta bantuan kepada lembaga yang berwenang, ya, untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dan atau kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Jadi kalau itu, Pak, ya, betul. Jadi semacam itu ya. Saya pikir itu praktek yang generally accepted gitu, praktek terbaik untuk melindungi saksi yang sering kita dengar. Ya, seperti itu. Begitu Bang Firdaus. Ya. Baik kawan pajak, tadi kita udah spill nih. Apa sih yang harus kawan pajak lakukan ketika ada retaliasi atau perlawanan dari pihak yang terlapor gitu kan. Nah, tadi kita sudah bicara Pak salurannya, hak dan kewajiban pelapor dan kewajiban terlapor. Nah, sekarang kita coba jabarkan nih Pak. Cakupan pelanggaran itu seperti apa sih Pak? Apakah semua pelanggaran itu bisa dikategorikan fraud atau merugikan gitu, secara keuangan gitu Pak? Iya, jadi memang ada 2 hal ya kalau kita bisa bedakan kawan pajak yang saya hormati. Ada sebenarnya dua jenis ya substansi pelaporan. Ya, substansi pelaporan ini terkait dengan pelanggaran yang lingkupnya adalah lingkup larangan kewajiban. Itu kan ada di kode etik, kode perilaku dan sebagainya, itu bisa jadi ruang untuk pelaporan ya. Tapi secara ringkas kami akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenisnya fraud. Ya. Apa itu jenis-jenis pelaporan yang masuk substansi fraud? Yang pertama adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Ya. Nah, yang kedua dugaan penerimaan uang. Tadi penyalahgunaan wewenang, ini penerimaan uang. Yang ketiga dugaan pemerasan. Nah, yang keempat adalah dugaan penyimpangan, dalam perjalanan dinas. Ya. Ini pegawai juga ini Pak. Ini pegawai ya, atau perjalanan dinas atau pengadaan barang dan jasa. PBJ. Ya, PBJ. Nah, yang kedua adalah jenis yang non fraud. Ini biasanya kaitannya dengan ketentuan mengenai kode etik, kode perilaku. Ya. Yang pertama adalah dugaan tindak sewenang-wenang dari pimpinan. Ya, kesewenang-wenangan. Yang kedua perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan
dan merusak citra instansi. Nah, itu juga jadi ruang untuk dilaporkan. Nah, pelanggaran berikutnya adalah yang non fraud, ini adalah pelanggaran kehadiran pekerja. Dan terakhir disiplin. Tadi disiplin ya, disiplin pegawai ya. Nah, ada juga nih kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ini masuk juga ruang yang bisa dilaporkan, ya kan itu, atau melalaikan kewajiban sebagai suami dan atau istri. Nah, yang berikutnya adalah dugaan ASN terlibat dalam kegiatan politik. Nah, alhamdulillah ini juga tahun politik udah lewat sehingga kita nggak perlu memonitor setiap waktu terkait dengan kode etik kode perilaku yang larangan ASN terlibat dalam kegiatan politik. Ya, tadi kali penjabaran Pak Wahyu, kita sebenarnya intinya kalau tadi kita lihat penerimaan uang, pemerasan, penyimpanan PBJ terjadi itu ada hubungannya dengan uang. Nah, itu masuk fraud gitu ya Pak ya. Ada bersinggungan dengan uang gitu ya. Jadi itu masuk kategori fraud. Dan begitu sebaliknya ketika tidak berhubungan dengan ini terkait dengan citra, norma-norma, maka dia masuk kategori non fraud ya kawan pajak. Nah, ini lagi Pak pertanyaannya Pak. Kalau masyarakat mengetahui dan mengalami nih ada pelanggaran, nah boleh nggak Pak masyarakat memviralkan, kan sosmed ini lagi boomingnya nih, ada sosmed, memviralkan ke media sosial, kan ada istilah nih no viral no justice gitu Pak. Nah, mungkin seperti apa ya Pak? Ya. Memang ada anggapan seperti itu ya, no viral no justice. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau boleh saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian kawan pajak bahwa kami sudah menyediakan sebenarnya saluran-saluran. Tadi ada 5 kan, mau pakai WA bisa, telepon bisa, pakai Wise bisa, aplikasinya cukup bagus itu. Hak-haknya juga terlindungi dan sebagainya, dan itu pasti ditindaklanjuti. Nah, sebaiknya tidak melalui medsos. Ada beberapa alasan Bapak Ibu sekalian kawan pajak, kenapa ya pengaduan itu tidak sebaiknya tidak disampaikan melalui media sosial. Yang pertama adalah tadi sudah tersedia saluran. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kerahasiaan tidak terjamin. Kan gitu. Siapa yang memviralkan, siapa yang dan sebagainya itu nggak terlindung. Yang ketiga, tidak tersedia mekanisme perlindungan ya karena ya semua juga orang udah tahu kan gitu gimana kan gitu. Keempat adalah kadang-kadang begini Bang Firdaus, Bapak Ibu sekalian kawan pajak, kalau sudah muncul di medsos benar atau salah ya itu kadang-kadang jadi keluar dari substansi masalah. Ya kan gitu. Iya, sebenarnya bukan masalah sebenarnya, tapi kalau sudah masuk medsos udah nggak bisa kita kendalikan sehingga fokus ke substansi permasalahannya menjadi fokus pengaduannya nggak ada. Ya kan gitu, karena bisa kemana-mana dan ini rawan disalahgunakan oleh oknum kan. Nah, sekarang kan banyak juga kan oknum cari kesempatan dan sebagainya. Dari isu kan ini itu. Dia jadi naik gitu Pak ya. Nah, itu dia ada untuk memproduksi berita untuk mendapatkan clickbait dan sebagainya. Nah, itulah istilah-istilah anak muda. Silakan. Jadi kawan pajak banyak ya kawan pajak kekurangan apabila pelanggaran tersebut kita ajukan ke sosial media. Karena memang pertama tadi yang sudah disebutkan kerahasiaan, terus tidak ada perlindungan. Yang ketiga mungkin masalahnya itu merembet kemana-mana. Jadi substansi pelanggaran yang diadukan itu jadi tidak selesai gitu. Jadi tidak fokus kepada masalah yang dilaporkan gitu. Jadi kawan pajak. Nah, tadi kita sudah membahas ya Pak ya pengendalian gratifikasi. Nah, sekarang kita coba membahas yang bersinggungan nih dengan gratifikasi, yaitu benturan kepentingan. Ini ada terkait erat ya. Jadi kan pajak, mengapa saya sebut terkait erat ya? Karena memang
gratifikasi itu bisa mempengaruhi objektivitas dan integritas dari ASN atau penyelenggara yang menerima. Jadi mungkin atau malah mengaburkan tindak pidana korupsinya gitu Pak. Jadi memang ini terkait dengan gratifikasi itu terkait dengan benturan kepentingan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa tanya narasumber kita. Sebenarnya apa sih Pak benturan kepentingan itu secara pengertiannya? Baik, ya. Jadi diskusi mengenai gratifikasi sudah ya. Sudah. Kita masuk ke Benturan area lain, yaitu conflict of interest atau benturan kepentingan. Jadi benturan kepentingan itu begini, Pak Federalis, Bapak Ibu sekalian, yaitu situasi ya, di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki ya kepentingan pribadi. Di kepentingan pribadi saya bawa ke urusan-urusan dinas kan gitu ya, terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Nah, siapa sih penyelenggara negara? Artinya ini sebenarnya benturan kepentingan ini subjeknya adalah bukan hanya Kemenq PNS, kita pegawai KPP Padang Pekanbaru, tapi penyelenggara negara seperti pejabat pemerintah, ya, hakim, ya, pejabat pengawas, ya, yang berada di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk juga pejabat-pejabat di lingkungan publik, di lingkungan instansi pemerintah. Jadi tadi benturan kepentingan dari sisi definisi adalah seperti itu. Kemudian terkait dengan benturan kepentingan tadi Pak, apa saja larangan-larangan yang bentuk larangan yang memang terkait dengan benturan kepentingan ini? Ya, sebenarnya sudah ada guidance ya mengenai larangan-larangan sehingga risiko atau situasi terjadinya benturan kepentingan ini bisa kita hindari ya. Kita mitigasi. Yang pertama adalah melakukan transaksi dan atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Ya, jadi lingkupnya nggak hanya kepentingan pribadi, tapi juga keluarganya, juga golongannya juga, ya kan itu. Nah, larangan yang kedua adalah menerima atau ya dan atau memberi hadiah. Jadi menerima nggak boleh, memberi hadiah ya, karena jabatan ya, bukan hadiah yang tadi kita kembali dari ke hadiah yang karena adat istiadat, pertemanan dan wujud ekspresi cinta, kasih dan sebagainya. Bukan itu. Menerima dan atau memberi hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitan dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa. Jadi penyedia barang dan jasa. Jadi dengan mitra kerja itu memberi, menerima itu nggak boleh kalau terkait dengan jabatan atau pekerjaan. Nah, yang ketiga larangannya adalah menerima dan atau memberi ya barang, parcel, uang, parcel atau parcel setara uang ya, uang setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan, apakah itu hari raya Idul Fitri, hari raya Waisak, hari raya Natal dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, kita sering mengirimkan himbauan, mengingatkan kembali untuk tidak memberikan hadiah, parcel, baik di hari raya maupun hari raya Idul Fitri maupun hari raya apapun ya. Nah, itu sering kami mengirim surat kepada Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Nah, larangan yang keempat adalah mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat pegawai DJP. Mengizinkan aja nih Pak ya? Mengizinkan pun nggak boleh, ya kan itu. Nah, terus yang kelima larangannya adalah membuat pernyataan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Jadi pernyataannya mungkin harus straightforward gitu ya. Kalau aturan jangan berisiko nanti diterjemahkan. Ini maksudnya apa, kemana dan sebagainya. Jadi kalau masalah
aturan, masalah ketentuan ya straightforward aja, ya enggak, ya kan gitu, sehingga tidak menjadi diterjemahkan, berisiko diterjemahkan ke hal yang lain. Nah, masih ada lagi nih larangan yang keenam, menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan hanya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Ada potensi di sana. Ada potensi, pokoknya asal ada potensi benturan kepentingan tinggalkan. Kita dapat diskon dari hotel standar bahasanya apa namanya, corporate-nya orang semua dapat 40, ya kita dapat 40, itu nggak masalah, ya kan gitu. Tapi karena ini pejabat PNS penyelenggara negara dapatnya 60. Nah, ini berisiko, ya kan itu, ada potensi nanti. Nah, yang larangan berikutnya adalah menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang, jasa, rekanan, mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau golongan. Jadi diskriminatif, ya, tidak adil untuk memenangkan pihak tertentu, ya kan gitu. Nah, itu adalah larangan karena menimbulkan potensi benturan kepentingan. Yang kedelapan adalah memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali ini untuk diri saya sendiri juga bahwa ada ketentuan kita untuk menjaga kerahasiaan data, informasi wajib pajak, ya kan gitu. Ya, itu sanksinya cukup berat gitu, ya kan gitu. Kenapa? Karena itu datanya wajib pajak, nggak boleh, harus kita jaga, ya kan. Nah, yang kesembilan larangannya adalah baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi ya itu berpotensi konflik interest lah kalau kita ikut borong langsung, nggak langsung, ikut terlibat pengadaan dan sebagainya. Itu 9 larangan terkait dengan potensi terjadinya benturan kepentingan. Ya, sangat banyak ya Pak ya larangannya. Kawan pajak ada 9 tadi sudah dibacakan oleh Bapak Wahyu. Sebenarnya sih nggak perlu dihafal ya kawan pajak, karena memang secara fitrahnya kita sebenarnya kalau lihat dari 9 tadi itu ya menggunakan aset negara, pasti kita udah tahu lah ini nggak betul gitu kan. Untuk kepentingan pribadi, menerima uang, barang, menerima keuntungan pribadi, sampai memanfaatkan data informasi untuk kepentingan orang lain nih, rahasia jabatan ini kan, ya, tentunya kita tidak diperbolehkan dan dilarang untuk melakukannya. Nah, kalau ada nih Pak, ternyata ada pegawai DJP yang melakukan pelanggaran tadi itu, nah, gimana sanksinya Pak? Ya, jadi memang sanksi ini ada beberapa, saya bikin ada klaster yang sanksinya itu ada di kode etik, kode perilaku. Ya. Jadi apabila pegawai DJP melanggar ketentuan yang terkait dengan kode etik, kode perilaku, ya tunduk pada sanksi yang diatur dalam peraturan menteri yang mengatur tentang kode etik, kode perilaku pegawai Kemenkyu itu 1. Nah, baru nanti kita lihat kalau misalnya ada sanksi yang diatur di ketentuan yang lain. Contoh misalnya tadi tentang kewajiban menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan sebagainya. Itu ada juga di undang-undang KUP, ya kan gitu, atau ada di ketentuan lain. Tapi terkait dengan sanksi potensi benturan kepentingan itu pertama adalah sanksi yang diatur dalam ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku. Ya, tadi ada menyinggung ini juga nih kawan pajak, kerahasiaan dokumen di instansi pemerintahan. Jadi kalau ada kawan pajak, kan banyak tuh yang nanya ya kawan pajak mengenai WP lain gitu. Tentunya kawan pajak ini ada larangannya
Dan ada sanksinya juga ketika ada mungkin pegawai DJP yang memberitahukan informasi padahal itu informasi yang bukan haknya dia untuk mengetahui gitu kawan pajak. Baik, kawan pajak semua, tadi kita sudah membahas nih pengendalian gratifikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan benturan kepentingan. Nah, kemudian selanjutnya tentunya tadi pelanggaran tadi harus kita mitigasi Pak ya. Harus kita cegah. Kita untuk mencegahnya tentu kita harus punyai sistem yang dibentuk agar jangan sampai pelanggaran itu terjadi gitu. Nah, biasa mungkin kita sebut kalau di dunia pekerjaan itu di sistem pengendalian internal gitu, jadi SPI. Nah, kalau untuk lingkup Kemenq Pak, seperti apa SPI yang sudah diterapkan di Kemenq? Ya, baik Bang Firdaus, Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Jadi pembentukan SPI itu sebenarnya kan merupakan amanat Undang-Undang 1/2004 ya, tentang perbendaharaan negara, di mana dalam salah satu pasalnya adalah menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran ya, atau pengguna barang harus memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN itu berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai. Ya kan itu ya. Nah, di pasal lain itu juga mengamanatkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan untuk mengatur ya, menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh komprehensif. Maka terbit PP 60 tentang SPI pemerintah. Nah, sedikit mungkin saya singgung tadi pertanyaan di Kemenq seperti apa kan gitu. Nah, sebenarnya kita mengenal kalau di Kemenq itu sering disebut 3 lines of defense ya. Nanti kita elaborasi model 3 lini pertahanan. Nah, kenapa ada 3 line of defense, 3 lini pertahanan? Jadi Kemenq ini melihat bahwa SPI ini sangat penting ya, karena SPI ini merupakan proses yang integral pada tindakan, pada kegiatan yang dilakukan secara continuous, terus menerus oleh pimpinan, oleh seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai. Jadi kan pengendalian itu memberikan keyakinan yang memadai atas terapinya organisasi. Melalui apa? Ya, kegiatan yang efektif, efisien. Yang kedua adalah keandalan pelaporan keuangan. Ini penting kan di SPI itu, keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan. Nah, begitu Bang Firdaus. Jadi SPI kita itu dikenal 3 lines of defense atau model 3 lini. Ya, model 3 lini pertahanan. Ya Pak, jadi kalau kita menyimak tadi SPI yang jelas sudah bagian sebenarnya dari kita di Kemenq, sudah diterapkan adanya SPI, dan memang pelaksanaan SPI ini tercermin dari nanti dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan proses bisnis di Kemenq. Nah, namun tadi belum kita elaborasi lagi nih Pak, yang model 3 lini ini. Boleh bisa jelaskan nggak Pak, model 3 lini atau 3 lines of defense itu seperti apa? Ya, jadi pelaksanaan model 3 lini di Kemenq ini adalah, yang pertama adalah kalau di KPP Pak ya, di Bang Firdaus, Bapak Ibu sekalian, lini pertama pertahanan atau SPI kita itu ada di atasan langsung sebenarnya. Atasan langsung. Siapa itu atasan langsung? Ya, kepala kantor, kepala seksi, yang kepala kantor, kepala seksi ini tugasnya adalah merancang, menerapkan, memperbaiki dan mengembangkan SPI ya. Ketika pada level 1 ini, level pertama ini ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilanjutkan ke lini kedua. Nah, berharapnya dengan SPI level 1 itu pelanggaran tidak terjadi. Kalau itu terjadi ya kita eskalasi ke level 2. Nah, pertanyaannya adalah lini kedua, level kedua ini siapa? Kalau di KPP itu ada 1 unit namanya ditunjuk adalah kepala subbagian dan kepatuhan internal.
Jadi kita di KPP Madya Pekanbaru itu sudah memiliki unit kepatuhan internal di kantor masing-masing, di KPP masing-masing. Jadi di SUGI ini dilakukan pemantauan penerapan SPI-nya, sistem pengendalian internalnya. Ketika pada level kedua ini juga masih terjadi pelanggaran, ya penanganannya akan kita eskalasi lagi, ya dengan cara berkoordinasi ya yang pertama, atau berkolaborasi bareng-bareng dengan auditor internal Kemenq atau Inspektorat Jenderal. Nah, ini adalah Inspektorat Jenderal ini merupakan lini ketiga, ya. Ya, Inspektorat Jenderal ini merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kemenq, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, yang tugasnya adalah memberikan assurance, kepastian, jaminan, ya, yang independen serta tugas-tugas lain dalam rangka konsultasi terkait dengan sistem pengendalian internal. Ya, tadi kawan pajak, jadi ada 3 lini yang diterapkan di Kemenq ini, kawan pajak. Ada 3 lini pertahanan gitu. Jadi kita ringkasnya mungkin ada lini pertama di atasan langsung, di kedua di unit kepatuhan internal di KPP, ketiga ada Itjen, yaitu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaannya nih Pak, kalau ternyata ini ada 3 pertahanan gitu ya Pak ya, 3 model lini pertahanan, namun tetap saja terjadi pelanggaran. Nah, tahapan selanjutnya itu seperti apa Pak? Jadi lini 1, 2, 3 itu kalau bisa kita katakan itu adalah unit internal Kemenq. Ya, unit terkecil, agak besar, dan Inspektorat Jenderal. Nah, kalau internal dari unit 1 level atau lini 1, 2, 3 masih juga terjadi pelanggaran, ya akan dieskalasi lagi kepada eksternal auditor. Dalam hal ini bisa BPK, BKP dan sebagainya. Dan kalau ditemukan adanya unsur pidana, ya diserahkan, dilaporkan ke aparat penegak hukum. APH ya. Jadi ya sangat udah parah sekali ya Pak ya, sampai ke aparat penegak hukum. Ya. Semoga memang tidak pernah terjadi ya kawan pajak di KPP Madya Pekanbaru. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan kawan pajak semua. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana pengendalian gratifikasi dan penanganan pengaduan, benturan kepentingan, penerapan SPI di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, bagi kawan pajak yang ingin kami ingatkan kembali, bagi kawan pajak yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan melalui link yang sudah kami share tadi, dan kita coba jawab satu persatu. Baik, kawan pajak, kita mulai sesi pertanyaan tanya jawab kita. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertama, saya akan coba bacakan ya Pak ya. Dari Bapak Jonri dari PT Fadana Internasional. Pertanyaannya, saya ingin bertanya terkait dengan sistem Cortex yang akan dirilis secara umum. Bagaimana aplikasi Cortex pajak membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktek korupsi terkait dengan pajak? Nah, demikian pertanyaan dari Pak Jonri, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Jonri. Jadi sekali lagi bahwa Cortex saat ini memang belum di launch, belum di launch, sehingga fitur bentuk aplikasi seperti apa kami memang belum bisa melihat, sehingga kami barangkali bisa menceritakan secara general saja. Pada prinsipnya adalah Cortex ini adalah bagian dari reform ya yang selalu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang salah satu ya tujuan maksud dari reform itu adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kami tetap optimis Pak Jonri bahwa reform yang nanti akan diaktualisasikan dengan
penerapan Cortex sistem yang baru tersebut itu akan membangun tata kelola yang baik, keterbukaan, transparansi, pertanggungjawaban dan sebagainya. Jadi simpelnya adalah begini, kalau data informasi itu bisa sama-sama kita ketahui transparan, ada check and balance di sana. Oleh karena itu risiko, niat, intensi untuk melakukan atau menyembunyikan dan sebagainya ya pasti akan semakin berkurang. Tapi tentu ini juga berimbas juga sama-sama ini membangun tata kelola dalam hal ini perpajakan, hak kewajiban perpajakan yang ada di masyarakat, kewajiban dan hak kami sebagai fiskus barangkali ini bisa nanti check and balance-nya menjadi lebih baik. Harapan kami seperti itu dan itu selalu menjadi semangat dari atau semangat tujuan dan motivasi untuk melakukan reformasi perpajakan. Kemudian ini ada lagi pertanyaan nih Pak Wahyu. Kalau ada nih wajib pajak nih Pak Wahyu memberikan uang atau hadiah gitu ya. Namun di sana disebutkan wajib pajak itu ikhlas memberi gitu ya. Dan pemberian itu pun diberikan setelah layanan atau pemeriksaan atau ada kegiatan penagihan itu selesai. Jadi dianggap memang saya ini memberi nggak terkait dengan yang pelayanan tadi loh, dan nanti kan tidak mempengaruhi itu hasil pemeriksaan, hasil pelayanan kita. Nah, apa data yang seperti itu tetap diperbolehkan ya Pak ya? Ya, jadi kita kembali lagi berarti ke default yang awal tadi, bahwa seluruh pemberian apapun bentuknya, kalau itu terkait dengan jabatan harus ditolak, defaultnya harus ditolak. Ya. Tapi ada pertanyaan, kalau nggak bisa ditolak bagaimana? Ya mungkin ada situasi-situasi yang nggak bisa nolak, dikirimkan melalui kurir atau dititipkan dan sebagainya. Jadi pertama defaultnya nolak. Nah kalau nggak bisa ditolak, ya diterima, dilaporkan. Nolak juga harus dilaporkan. Tapi defaultnya adalah ditolak. Kenapa? Kita tidak tahu suatu saat kemudian hari kita ketemu lagi dengan kawan ini. Pertanyaannya adalah apakah keputusan kita terpengaruh atau tidak? Saya nggak bisa jamin. Ya mendingan potensinya ada, mendingan perkawanan itu dilandasi dengan sesuatu yang profesional saja, saling respect, saling menjaga dan sebagainya, itu lebih aman. Jadi kalau itu pertanyaan juga misalnya dari wajib pajak, ya nggak usah memberi. Ya, jadi kita ini melakukan tugas kami karena memang kami sudah digaji, ya kan gitu. Kita sudah mendapat gaji yang cukup dan sebagainya. Nah, wajib pajak juga nggak enak untuk tidak memberikan sesuatu karena itu hak wajib pajak untuk mendapatkan layanan kami. Nah, kira-kira seperti itu. Kali kalau misalnya ternyata itu adiknya Bang Firdaus, Bang Firdaus nyunatin anak diundang, nah itu berarti kembali ke tadi yang ada gratifikasi yang dibolehkan karena itu ekspresi dari hubungan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya. Tapi karena yang tadi berarti karena jabatannya, karena Bang Firdaus penyuluh, karena ini AR, karena ini pemeriksa, pengawas, apalagi pemeriksa nanti berisiko. Ya, jadi takutnya ya kan itu diterjemahkan dalam 9 larangan ya, perilaku-perilaku yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Ini ada lagi nih pertanyaan Pak. Ya, tadi sebenarnya udah di-spill sedikit tuh. Bagaimana kita membedakan gratifikasi ini terkait dengan kedinasan atau pertemanan gitu. Jadi mungkin kawan pajak atau Bapak Ibu yang punya kenalan dan memang di awal sebelum jadi ASN dia udah berteman gitu Pak. Teman SD, teman SMP atau teman kuliah. Namun ketika di dunia kerja dia ketemu lagi nih sama ASN yang awalnya memang pertemanan. Nah, cara membedakan bahwa ketika gratifikasi itu terkait dengan kedinasan atau pertemanan itu seperti apa Pak? Ini biar saya menggarisbawahi lagi bahwa
gratifikasi itu sesuai undang-undang gratifikasi tadi disebutkan, kalau diterima atau diberikan kepada penyelenggara negara dianggap suap kecuali dilaporkan, ya kan gitu. Artinya itu sebenarnya sama-sama nggak boleh. Nah, apa sih bedanya? Kadang-kadang antara gratifikasi, suap itu agak mirip-mirip barangkali, kan gitu. Nah, gini Bang Bedros, Bapak Ibu kawan pajak sekalian, gratifikasi ini sering karena tadi artinya luas, semua pemberian. Jadi ada bilang durian runtuh ya. Oh ya. Kalau windfall itu angin runtuh kayaknya nggak ada gunanya ya, angin runtuh. Ini durian runtuh. Sesuatu yang datang tanpa diminta tadi ya. Sesuatu yang datang tanpa diminta. Nah, biasanya kemudian gratifikasi ini tidak ada syarat, memang nggak ada komitmen di awal untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ya kan gitu. Namun demikian sebagai ASN kita harus kembali tadi pada ketentuan aja yang paling gampang. Ini adalah gratifikasi yang legal. Legal itu tadi adat istiadat, keramah tamahan dan sebagainya, atau yang ilegal karena jabatan kita, ya kan? Karena tugas-tugas kita dan sebagainya. Nah, ini perlu hati-hati. Tapi intinya gratifikasi ini tidak ada intensi apa-apa, ngasih-ngasih aja. Tapi karena kita PNS, walaupun dikasih ya memang itu masuk gratifikasi kan itu. Semangat kita kembali lagi nanti tes legal, ilegal. Nah, yang suap ini ada transaksional Bang Bedras. Bapak Ibu sekalian, kalau suap ini bedanya dengan gratifikasi. Suap ini ada transaksional, ada kesepakatan, kemufakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ngasih, ya kan itu, yang ngasih punya intensi, punya maksud, dan dia berharap yang dikasih itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai harapan yang memberikan. Nah, ini yang gampang sih pemerasan. Ini kaitannya dengan pemerasan itu apabila ASN penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa. Ya. Kalau sudah memaksa meminta sesuatu kepada masyarakat itu namanya pemerasan. Nah, itu jadi gratifikasi, suap, pemerasan itu bedanya di ada yang yang pemerasan itu penyalahgunaan wewenang dan bukan resiprokal ini. Jadi satu pihak menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa orang lain. Kalau suap itu resiprokal, memberi, menerima, berjanji, tidak berjanji dan sebagainya. Kalau yang gratifikasi yang tanpa tanpa diminta awalnya. Dari bahasa durian runtuh kalau di sini barangkali. Kalau tempat kami nggak ada pohon durian, jadi nggak ada durian runtuh. Baik, mungkin kalau pajak kalau bisa kita rangkum, kalau gratifikasi ini sepertinya lebih halus Pak ya, lebih halus, makanya perlu dikendalikan. Kenapa? Karena memang gratifikasi itu tidak ada mungkin pembicaraan di awal gitu. Dia hanya memberi, tetapi ini ada potensi penyelenggara atau ASN-nya akan terpengaruh objektivitasnya atau terpengaruh nanti untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau suap memang kita tahu lah ya Pak. Kalau suap transaksional di awal, dia memberi, minta tolong dong. Nah, seperti itu di awal transaksinya. Kalau pemerasan mungkin kawan pajak sudah tahu. Baik, nah ada masuk lagi nih Pak, pertanyaan satu lagi Pak. Ya, seperti ini. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, menurut Bapak berdasarkan pengalaman sampai dengan saat ini, apakah metode whistleblowing system tadi cukup efektif dalam pencegahan gratifikasi di lingkungan DJP? Baik, terima kasih untuk penanya mengenai efektivitas WBS. Ukuran kami sebenarnya semakin rendah, semakin tidak ada pelanggaran, kami berharap atau kami memiliki ekspektasi bahwa sistem tersebut berjalan. Ya. Justru kalau sistem tersebut tidak berjalan, itu pasti akan ada kekacauan. Karena sistemnya nggak berjalan, mungkin ada kejadian
Yang ini Bapak Ibu sekalian, kami sangat pengen menjagain. Nah, kami ini sama-sama jagain, gitu. Jagain baik di internal maupun dari eksternal kan itu. Oleh karena itu jawaban kami adalah bahwa ya ini cukup efektif. Salah satunya adalah kami katakanlah untuk apa namanya ya, intensi untuk melanggar, melakukan sesuatu yang tadi paling dia misalnya melanggar 9 larangan karena potensi benturan kepentingan, kami aja takut. Kenapa? Karena yang ngawasi banyak, ya kan gitu. Yang ngawasi banyak, semua ngawasin, semua mata ngawasin, bukan hanya atasan, bukan hanya bawahan, tapi peers kita juga mengawasi. Nah, sehingga dengan alhamdulillah, dan ini kami berharap ya komitmen kami untuk menjaga ini sampai kapanpun itu adalah kalau tidak ada kejadian ya berharap ya memang sistem yang tadi 5 channel 5 channel saluran pengaduan, SPI, 3 lini pertahanan, dan sama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan di antara pegawai dengan wajib pajak dan sebagainya. Ini adalah sistem yang memang selalu kita jaga, kita bangun. Cukup efektif. Ya. Baik, tentunya kawan pajak seperti mana kita sebutkan tadi, ada tadi di public campaign itu bantu kami teman-teman kawan pajak untuk sama-sama kita menjaga instansi dan negara ini. Baik, sepertinya apakah masih ada pertanyaan? Baik, kawan pajak, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dari kolom dari link pertanyaan yang kita masukkan tadi. Sebelum kita tutup bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin Pak Wahyu bisa menyampaikan closing statement-nya Pak kepada kawan pajak terkait dengan topik yang kita paparkan tadi. Silakan. Terima kasih Bang Firdaus, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak. Tidak terasa ya, waktu sudah sampai penghujung akhir karena hari ini juga hari Jumat. Pertama-tama tentu apresiasi kami Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Ibu, pertama atas pembayaran pajak yang Bapak Ibu lakukan. Itu sangat berarti bagi kami, bagi bangsa kita. Nah, yang kedua terkait dengan tema hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tema kali ini adalah peran masyarakat ya dalam membangun budaya integritas. Itu sekali lagi kami perlu sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kami seluruh pegawai Kemenq, khususnya adalah KPP Madya Pekanbaru, sangat berkomitmen ya untuk bersama-sama membangun institusi yang menjunjung tinggi integritas. Komitmen ini tidak akan berhasil tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian kawan pajak. Tadi kembali lagi bahwa kami ini kalau ibarat sistem hanya subsistem di antara subsistem yang lain. Dalam hal ini yang paling dekat adalah para wajib pajak. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu kawan pajak untuk sama-sama tetap menjaga komitmen yang selama ini ya kami jaga dengan cara tidak menawarkan ya. Kita bicara tadi gratifikasi, tidak menawarkan, tidak menjanjikan ya, untuk memberikan sesuatu kepada seluruh pegawai kami dalam situasi ya dan kondisi apapun ya. Bapak Ibu sekalian, kawan pajak yang saya hormati, kami berharap bahwa kita akan terus bekerja sama ya, untuk saling membangun budaya integritas di lingkungan kerja kami, yaitu KPP Madya Pekanbaru, dan tentu lingkungan keluarga kami yang lebih besar yaitu Kemenq. Juga kami berharap agar budaya ini juga ayo kita sama-sama kita bangun di lingkungan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa membangun sistem yang sama-sama menjunjung tinggi budaya integritas. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekurang nyamanan dalam kami menyelenggarakan
atau memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan Bang. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Pada kawan pajak, ketika mungkin bincang-bincang ini selesai, kami harap tidak live dulu, karena nanti ada kami mintakan evaluasi dan dokumentasi. Nah, jadi kawan pajak minta tolong jangan live Zoom-nya dulu. Baik, kawan pajak, dengan selesainya closing statement tadi, maka berakhirlah bincang-bincang kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di acara Rujak Madya berikutnya. Terima kasih atas atensi dan perhatian kawan pajak semua. Sebelum acara kami kembalikan MC, tadi kan dibuka dengan pantun ya Pak ya. Nah, mungkin saya nggak lengkap rasanya kalau kita tidak tutup dulu dengan pantun nih. Pergi diklat, nginap di mes, dapat sarapan, telur, dan mie. Dialog dan paparan sudah beres, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili panitia acara dan seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk memberikan waktunya mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik, sebelum menutup acara, izinkan saya untuk memberikan satu pantun terakhir saya, Bapak Ibu. Kukira hubungan ini istimewa, ternyata hanya dianggap teman. Terima kasih Bapak, saya ucapkan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.